Topik ini diangkat untuk sedikit memberi solusi. Memberi solusi pada mereka yang sedang bad mood, bad day, dan bajingan. Bajingan. Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika melakukan meditasi, awalnya beliau terjebak pada intelektual kuldesah hingga beliau bad mood. Lalu setelah masuk dalam gua bermeditasi melihat air yang menetes ke batu, maka jadi better mood. Better mood. Lahirlah teori tentang konsistensi. Mood booster lah di situ. Para filosof juga melakukan hal yang sama. Ketika mengalami kebuntuan intelektual, para filosof itu datang ke gunung-gunung. Setelah di gunung jadi good mood dan better mood. Lalu dia berkarya filsafat lagi. Tidak hanya itu, konon di Indonesia itu banyak para sastrawan ketika buntu menulis, dia datang ke gunung. Datang ke gunung. Ya, di gunung itu dia healing. Di gunung itu dia mendapatkan mood booster. Ujlah. Lalu ujlah bermeditasi, lahirlah karya-karya sastra baru. Maka di Indonesia ada yang disebut dengan Gunung Kawi. Gunung Kawi. Gunung Kawi itu artinya sastra. Gunung tempat meditasi para sastrawan. Gunung yang melahirkan kekayaan sastra. Oh gitu Gunung Kawi itu Pak Haji. Tapi sekarang Gunung Kawi itu malah kebalik, bukan untuk memperkaya rohani, tapi untuk memperkaya semacam ilusi dan delusi kekayaan. Banyak kesajian Pak Haji. Banyak kesajian. Maka ada peribahasa, kalau naik tanpa ingin menginjak, kemudian ingin maju tanpa menyingkirkan orang lain, datanglah ke Gunung Kawi. Apalagi lagu Ikang Fauji. Ikang Fauji. Pap si papap Menko Polhukam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung di Kulkas Kuliah Ringkas. Satu-satunya kuliah yang gak bikin boring, gak usah ngontrak SKS dan bayar UKT. Tapi meskipun ringkas, insya Allah berkelas dan berkualitas. Karena Kulkas ngademin topik-topik panas bukan pakai nafsu, tapi pakai ilmu atas bimbingan Wahyu. Kulkas ngadem yuk. DPR nih. Di bawah pohon rindang. Di bawah pohon rindang membuat mood booster. Sesuai dengan tema kali ini yaitu mood booster. Oke. Kenapa topik ini diangkat Pak Haji? Topik ini diangkat untuk sedikit memberi solusi. Memberi solusi pada mereka yang sedang bad mood, bad day, dan bajingan. Bajingan. Bad mood ini muncul karena ada kesenjangan antara asa dan realita. Weh, asa dan realita. Antara dasain dan dasolen. Oke. Harusnya healing, tapi pusing. Pusing. Itu bad mood. Dideketin cowok biasa-biasa saja, tapi pas lihat orang lain pacaran, stres. Itu kan uring-uringan, bad mood. Ngaku punya pacar banyak, setiawan, setiap tikungan ada wanitanya. Tapi diputusin satu, mewek. Siapa itu? Jangan lah ya. Bad mood itu juga terjadi ketika kita mengalami intelektual kuldesah. Kebuntuan intelektual, mentok, ngeblank. Ngeblank tuh kayak kita baca kamus tapi tidak ada artinya. Bad mood juga terjadi karena suwe. Suwe itu gini. Baru jadian kemarin, seluruh teman di kantor ditraktir, besoknya putus. Suwe banget itu mah. Suwe itu di satu sisi kita harus ngehadirin pernikahan mantan, tapi di sisi lain kita pun harus menghadiri teman seangkatan wisuda, padahal kita belum beres. Dua-duanya bed. Suwe, ya. Ini namanya jomblo istiqomah. Jomblo istiqomah. Ya? Jomblo istiqomah tuh mereka berasumsi bahwa baik nikah maupun pacaran itu pada intinya sama. Nikah dan pacaran intinya sama. Sama siapa? Itu masalahnya. Itu masalahnya. Sama siapanya? Nah, yang bahaya itu kalau bad mood lalu ngerusak moodi orang lain. Oh, itu bahaya. Yang bahaya.
dalam kondisi bad mood, maka yang kita butuhkan itu adalah mood booster. Ya, bagaimana kita bisa memiliki pendorong bangkitnya suasana hati kan kita enjoy atau asik lah gitu. Pertanyaannya Pak Haji, dari mana kita mengawali mood booster itu Pak Haji? Awali mood booster itu dengan ngedelete 2 hal pada pikiran kita. Woi, delete. Pertama, delete lah negative thinking. Ya. Yang kedua, delete lah overthinking. Negatif sama overthinking Pak Haji. Ya, Oke. ya. 2 hal ini kadang menjadi penyebab bad mood. Negative thinking membuat kita putus asa, sementara overthinking seringkali melambungkan ekspektasi kita. Padahal semakin melambung ekspektasi, semakin besar potensinya untuk depresi. Ya, jadi negative thinking dan overthinking bisa membuat hidup kita menjadi ambruk. Kenapa ambruk? Sebab ting-ting-kuhun. Negative thinking dan overthinking ya. Berarti ting-ting itu namanya jadi double kill ya. Double kill. Dengan negative thinking dan overthinking, sesungguhnya kita tengah membuat tempat terpuruk dan terburuk dalam hidup kita. Dengan negative thinking kita akan terpuruk. Dengan overthinking hidup kita pada suasana terburuk. Maka negative thinking dan overthinking adalah racun yang kita racik sendiri, lalu kita minum sendiri. Setelah itu kita bertanya, kenapa ya sakit itu nggak pernah berhenti? Nyanyi dan terus negative thinking dan terus overthinking. Dan kita yang buat. Benar. Maka Denny dan Raymond awali bad mood itu dengan ngedelete negative thinking dan overthinking, mon gitu ya. Oke Pak Haji, lalu apa saja mood booster itu? Kayak kita sekarang. Ya. Mood booster itu diantaranya bisa kita dapatkan dengan meditasi. Meditasi Pak Haji di bawah pohon. Di bawah pohon. Wah, ini kayak ini. Atau Dr. Strange. Atau ujlah mengasingkan diri dari suasana yang membuat hati kita bising, hati kita pusing, pada suasana yang membuat hati kita bening ya dan hening. Kebisingan itu biasanya lahir karena hidup kita hari ini banjir info. Saat kita banjir info, lalu kita miskin ide. Itu nanti akan membuat suasana hati tidak hening dan tidak bening, tetapi malah bising. Rasul itu ngasih contoh. Beliau ujlah dari kebisingan kemusyrikan pada keheningan ketauhidan. Ujlah bermeditasi di Gua Hiro hingga beliau mendapatkan wahyu. Al-Alaq ayat 1-5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Setelah itu terbangkitlah peradaban. Betul. Gitu. Iqra, wahyu Rasul terima setelah Rasul ujlah melakukan meditasi. Ibnu Hajar al-Asqalani ketika mengalami intelektual kundlesah, kebuntuan intelektual, maka beliau meditasi di dalam gua. Dan dalam gua itu beliau melihat ada air yang menetes ke dalam batu yang cukup keras. Tapi perlahan tapi pasti batu itu menjadi berbekas. Dari sana lahirlah apa yang disebut dengan teori konsistensi. Cikaracak ningang batu lawan-lawan jadi legok. Oh, itu Ibnu Hajar al-Asqalani ketika melakukan meditasi. Awalnya beliau terjebak pada intelektual kundlesah hingga beliau bad mood. Lalu setelah masuk dalam gua bermeditasi melihat air yang menetes ke batu, maka jadi better mood. Lahirlah teori tentang konsistensi. Mood booster lah di situ. Para filosof juga melakukan hal yang sama. Ketika mengalami kebuntuan intelektual, para filosof itu datang ke gunung-gunung. Setelah di gunung jadi good mood dan better mood. Lalu dia berkarya filsafat lagi. Tidak hanya itu, konon di Indonesia itu banyak para sastrawan ketika buntu menulis, dia datang ke gunung. Ya, di gunung itu dia healing. Di gunung itu dia mendapatkan mood booster. Lalu ujlah bermeditasi, lahirlah karya-karya sastra baru. Maka di Indonesia ada yang disebut dengan Gunung Kawi. Gunung Kawi itu artinya sastra. Gunung tempat meditasi para sastrawan. Gunung yang melahirkan kekayaan sastra. Oh gitu, Gunung Kawi itu Pak Haji. Tapi sekarang Gunung Kawi itu malah kebalik, bukan untuk memperkaya rohani, tapi untuk memperkaya semacam ilusi dan delusi kekayaan. Banyak kesajian, Pak Haji. Banyak kesajian. Maka ada peribahasa, kalau naik tanpa ingin menginjak,
kemudian ingin maju tanpa menyingkirkan orang lain, datanglah ke Gunung Ke Kawi. Gunung Kawi. Jadi kalau kita bad mood, bermeditasilah, lalu lakukan kontemplasi. Insya Allah dari bad mood nanti kita akan better mood. Better mood, lalu good mood. dapat mood booster Mood itu, booster, Pak Haji ya. itu. Oke. Nah itu ya berarti. Dan Pak Haji, saya tuh pernah dibilangin sama orang tua saya tuh kalau hati resah, gundah gulana ataupun gak mood gitu kan, baca Al-Quran gitu salah satunya. Bener gak Pak Haji itu untuk Oke, bagi orang yang mood booster? beriman itu bukan hanya benar, tapi benar banget. Bener banget. Oke, di Quran surah Al-Isra ayat 82 kan Allah berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaun wa rahmatul lil mu'minin." Bahwa Al-Quran itu diturunkan ke muka bumi itu sebagai syifaun, obat penawar atas derita psikologis yang dialami oleh umat manusia ketika dia bad mood. Gitu. Syifa aja. Ya. Maka bacalah Al-Quran itu dengan sepenuh hati. Ibnu Athaillah pernah ngasih rumus gini, pada saat kita baca Al-Quran, ka'annaka tasma'uhu mir Rasulillah. Saat kita baca Al-Quran, anggap kita mendengar Al-Quran itu langsung dari Rasulullah. Kemudian ka'annaka tasma'uhu min Jibril alaihissalam. Seakan-akan dari Jibril langsung. Kita nerima Al-Quran dari Jibril alaihissalam langsung. Bahkan ka'annaka tasma'uhu min mutakallimi bihi. Seolah-olah kita mendengarkan Al-Quran itu langsung dari Allah. Maka bayangkan ketika kita baca Quran, diaping oleh malaikat Jibril, disaksikan oleh Rasulullah, lalu dipantau oleh Allah, maka kita akan khusyuk baca Al-Quran itu. Dan pada titik kehusuan membaca Al-Quran, di sanalah Al-Quran berperan sebagai syifaun, ya, menjadi obat atas derita psikologis karena kita bad mood itu. Maka betul sekali kalau kita sedang bad mood, berinteraksilah dengan Al-Quran. Maka bad mood akan berubah menjadi good mood atau the better mood. Gitu. Baca Al-Quran, maka sangat betul sekali. Sangat betul sekali, sangat betul sekali kalau disebut Al-Quran itu mood booster. Karena tadi ya, syaratnya harus beriman. Beriman. Kalau orang beriman tidak beriman tidak akan mendapatkan itu. Karena tadi wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaun wa rahmatul lil mu'minin, dan itu disebut sebagai ayat syifa. Dan kita harus akan tadi ya Pak Haji ya, langsung dari Nabi Muhammad, dari malaikat Jibril, bahkan langsung dari Allah dari gitu Allah, ya, seakan-akannya gitu Pak Haji. Oke Pak Haji, gini, selain Quran Pak Haji, saya tuh yang saya rasakan kalau kita ingin dapat mood booster khususnya itu chit-chat sama orang, ngobrol sama orang. Nah itu gimana Pak Haji, bener gak? Bisa jadi Mang, apalagi kalau ngobrolnya sama mantan. Woi, Pak Karyana seri Pak Haji. Ngobrolnya bukan sama debt collector. Kalau ngobrol sama debt collector mah bukan moody. Ya. Bukan moody. Atau kalau saya tiba-tiba menjadi moody banget itu ketika nonton podcastnya Guru Gembul. Betul. Dan memang sudah banyak hasil riset seksama yang menyatakan bahwa suasana moody itu bisa terjaga ketika terpelihara obrolan kita dengan orang-orang tertentu. Terpelihara ngobrol kita dengan soulmate kita. Oh gitu. Soulmate saya di jurusan Mang Yana. Maka ketika tidak ada Mang Yana, saya di jurusan itu bad mood. Ya, Raymond, Denny, kamu itu adalah soulmate, maka kehadiran kamu bisa membangkitkan moody dari bad mood menjadi good mood. Nah, budaya chit-chat ini harus dijaga, meski tetap kita harus fokus, jangan sampai terjebak pada gibah. Ya. Bergunjing. Jangan suka nongkrong dengan orang yang suka gibah, sebab sekali saja kamu tidak ikut nongkrong, kamu akan menjadi objek gibahan. Intronya gimana? Sebenarnya sih gua nggak mau ngomongin dia. Nah, sebenarnya sih orang teh embung sih ngomong gitu, tapi tahukah kamu? Ini untuk tukang gibah, maksud mulut diciptakan di depan itu supaya kamu ngomong di depan bukan di belakang. Tukang gibah itu memang kayak uang receh gopean, bermuka dua dan tidak berharga. Biasanya genggaman politikus kan uang gopeh recehan tuh. Tahu politikus? Polisi tikungan 500. Mentalnya berarti ya bener. Kita semua sepakat orang gibah itu orang pintar.
Betul. Karena dia pintar mencari kesalahan orang lain, tapi bodoh melihat kejelekan diri Oke, sendiri. kembali ke ngobrol atau bercerita. Itu Chat tadi ya? chit chat itu adalah identitas kemanusiaan. Kan manusia itu disebut sebagai homo narans. Homo narans itu makhluk yang suka bercerita dan makhluk yang suka mendengarkan cerita. Iya. Gitu. Kita suka sekali didongengin. Maka dulu kalau kita kecil bad mood, susah tidur, ibu saya suka ngajak bercerita. Lalu setelah bercerita tidurlah. Sampai suatu ketika habis ceritanya. Dia bercerita, ayah hiji raja boga budak dua. Anak yang pertama bikin pisang goreng, anak yang kedua pingin cerita. Lalu gimana ceritanya? Ceritanya gini, ada seorang raja punya anak dua. Anak yang pertama pingin pisang tanduk, anak yang kedua pingin diceritain. Gimana ceritanya? Ceritanya begini, endingnya kita tertawa bersama-sama. Dan tidur kita berkualitas. Itu budaya ngobrol. Suka ngobrol sama anak kamu? Siapkan sejumlah cerita. Dan cerita tadi cerita yang terakhir ya. Salah satunya, ayah hiji raja boga anak dua. Ini klasik bisa. Baheula sok kitu Pak Haji bener. Nu hiji hayang kamera, nu hiji hayang ngadongeng. Dongengna kieu. Aya hiji raja boga anak dua. Kan begini, para sahabat juga pernah bad mood. Ngeluh curhat ke Rasulullah, ya Rasulullah capek banget jadi orang Islam. Capek gimana? Malam harus bangun sholat tahajud. Menjelang sahur harus istighfar. Bila bulan Ramadan harus puasa. Punya sedikit harta harus zakat, infak dan sedekah. Belum lagi harus haji, capek kita beragama. Maka Rasul untuk menghibur mereka menyampaikan ayat-ayat yang bernuansa cerita. Kan dalam Al-Quran tuh banyak ayat yang nuansanya cerita Pak Haji ya. Bahkan ada satu surat tertentu yang disebut Al-Qasas. Al-Qasas itu apa? Cerita. Kisah Pak Haji. Kisah. Maka kenapa dalam Al-Quran banyak cerita? Itu supaya kita menemukan mood booster. Ketika kita terjebak pada bad mood. Maka gitu chit-chat, chatting, ngobrol santai seperti kita, ini bagian dari mood booster. Berarti bener ya, luar biasa sempurnanya Al-Quran itu sampai-sampai disesuaikan dengan kondisi manusia itu sendiri yang suka cerita Pak Haji. Berarti berapa persennya kan banyaknya cerita Pak Haji di dalam Al-Quran. Oke Pak Haji, apalagi yang membuat kita mood booster itu? Kalau bad mood, konon katanya kita harus apa? Di antaranya berbagi, memberi, membantu dan menolong orang lain. Itu ragam aktivitas yang bisa menjadi mood booster. Tutulung kanu butuh, tatalang kanu susah. Saur sebuka punggur kolot bareto jalma baheula mah kitu. Mere cukang kanu bentas. Mere obor kanu kapoekeun, mere itek kanu kijalikeun. Itu bisa jadi mood booster. Mere jodoh kanu jomblo. Itu bisa menjadi moody. Jangan gini Dan, jangan kayak kameramen atau soundman, lighting man di sinetron Ajab Indosiar. Ada seorang istri yang disiksa sama suaminya, diam, mereka tidak nolong. Beda Pak Haji. Digawe itu. Kenapa saat menolong orang susah menjadi bisa mood booster? Sebab saat itu kita akan bersyukur tentang diri kita bahwa ada yang lebih susah dan lebih repot daripada kita. Jadi bersyukur ya. Bersyukur. Jadi saat memberi itu kita tengah bersyukur. Iya. Pada saat membantu kita bersyukur ya. Saya kan kadang suka bad mood mang kalau bercermin. Anjir, aing goreng kieu coba. Tapi ketika bergabung dengan komunitas Gojali, golongan Jalmilin tuh, wes tenang, masih proporsional. Kan? Jadi berkaca dan bersyukur Pak Haji ya. Jadi mood booster itu bisa kita dapatkan pada saat kita menolong, pada saat kita memberi, pada saat kita membantu orang lain. Itu mencerdaskan dan menyehatkan. Tapi ya sih Pak Haji, kerasa ya kalau kita udah membantu orang lain, kayaknya kita tuh plong. Terus ada semacam semangat lagi Pak Haji ya, dalam hidup gitu. Karena menolong itu adalah menyehatkan rohani. Maka kenapa kata Rasulullah, berobatlah kamu dengan sedekah. Banyak saya kira cerita tentang itu ya, orang yang penyakitnya kronis tiba-tiba sembuh karena sedekah. Ya bener ya, berarti gitu ya Sobat Gadem. Sedekah gitu biar mood booster, nolong orang lain, terutama mereka yang jomblo, tolongin kasih jodoh. Kasih jodoh. Oke Pak Haji, ada lagi gak yang membuat mood booster itu apa? Ada Bang, sangat murah, sangat mudah, sangat sederhana. Apa itu? Dengerin musik. Wah iya, benar tuh? Benar. Apalagi kalau ada lagu yang kita plesetkan. Lagu apa yang diplesetkan? Saya kalau lagi bete, mager, bad mood, lalu ngedengerin musiknya Bang Haji Roma Irama. Yang diplesetin, minuman keras, minum.
Ketawa. Dan narkotika, narko. Itu kita jadi booster, mood booster. Mood booster. Kamu piano, mari maling. Itu kan lagu yang diplesetkan gitu. Kadang jadi mood booster. Jadi mood booster. Begadang jangan begadang kalau tiada artinya. Begadang boleh saja kalau sama sepia. Tuh kan diplesetkan kan ketawa kan. Jadi itu mood mainnya booster. sama sepia itu Selo on Seven Pak. Gali lobang tutup lobang, bayar hutang buat hutang. Itu jadi mood booster. Pak majikan itu. Komo lagu Ebit Kiade gitu kan. Nah, lagu yang mana? Semuanya terdiam, terus semuanya membisu. Coba kita bertanya pada rumput babadotan. Yang bergoyang, yang bergoyang. Jojol jadi babadotan. Itu jadi mood booster kan. Kita mesti telanjang dan benar-benar bugil. Itu jadi bersih. Jadi itu mood booster. Apalagi lagu Ikang Fauji. Ikang Fauji. Pap si papap Menkopol Hukam. itu Mahfud MD atuh. Mahfud MD. Pap si papap Menkopol Hukam. Berarti preman dong, Bang. Atau lagu Yuni Sara itu yang dibawain sama orang Batak tuh. Angin dingin meniup mencekam di bulan Desember. Nah, itu nggak relate. Karena saya generasi beda. Atau tahu nggak lagu Club Project? Yang mana Pak Haji? Yang tak bisa pindah ke lain hati. Oh iya. Aku tak bisa pindah ke lain kunci cewek terus ngegitar. Beda ya. Nah, oke, saat ngedengerin musik, apalagi dari lagu-lagu tertentu itu ada plesetannya. Mood booster kan, Mang. Kita bisa ketawa-ketawa. Oh iya. Ya, apalagi pada hakikatnya kan musik itu adalah bunyi dari alam semesta. Ya, bunyi orang yang sedang nyapu itu musik. Bunyi binatang-binatang kecil, nah itu semut, tongeret dan lain sebagainya adalah musik. Ya. Inspirasi musik gitu di sana ya. Musik itu kan dari sana ya. Jadi pokoknya pada saat kita ngedengerin musik, mood booster. Bener Pak Haji. Daripada pusing, kayak Mang Yana di jurusan. Denger lagu dangdut pastinya. Mansur S. Apalagi Pak Haji Bayana kan setiap lagu tuh selalu relate dengan kenangan-kenangan tertentu. Dulu misalnya di SMP ada cewek yang paling cantik. Ya, lalu kita suka ngelihat dia kalau di kantin. Di kantin di SMP itu dulu Mang kantinnya itu suka nyetel lagunya Mansur S. Teman yang cantik itu nyedot teh botol gitu ya. Kita nonton semua. Pas teh botolnya sudah habis dia pergi, kita semua ngerebut sedotannya. Itu kayak pengalaman pribadi kayaknya. Maka ketika denger lagu Mansur S, itu ada mood booster. Terbangkit relate dengan kenangan-kenangan indah pada masa lalu. Mengembalikan kenangan masa lalu. Dan kita tertawa sendiri akhirnya. Bangkitlah semangat. Oke Pak Jang, jadi gitu ya. Berarti banyak hal yang membuat kita mood booster ya. Salah satunya musik tadi ya. Musik. Oke. Musik bukan musyrik. Itu mah kelompok sebelah Pak Haji yang bikin musyrik, orang yang memusik. Oke, gini Pak Haji, ada kata-kata gak buat sobat gadem semua di rumah biar nambah mood boosternya lah intinya. Oke, gini, bad mood biasanya datang karena kita kecewa. Kecewa datang karena kita suka menggantungkan diri pada orang lain. So, jangan suka menggantungkan diri pada orang lain, apalagi menggantungkan diri pada pohon beringin. Horor itu. Bad mood biasanya datang karena kita merasa tidak nyaman dengan pasangan kita. Gak nyaman. Ya, gak nyaman dengan pasangan kita. Itu lazim. Sebab kalau kamu pengen selalu nyaman, nikah saja sama sofa atau sama handphone. Sofa apa bikin nyaman Pak Haji? Nyaman, iya. Belajarlah sabar atas ketidaknyamanan yang bisa membuat mood booster itu. Apa yang bisa membuat bad mood itu. Meski sabar itu ilmu tingkat tinggi, belajarnya setiap saat, latihannya setiap hari. Tapi ujiannya seringkali mendadak dan menikung.
Dan bagi mereka yang terlatih sabar akan siap menghadapi badai. Ingat, mereka yang berdiri tegak setelah biasa dihantam badai sama sekali tidak akan terusik oleh kehadiran gerimis. Kang Maman kan? Belajar di mana Pak Haji? Kang Maman deh. Kang Maman. Keren diksinya. Yang keempat, biar gak bad mood, stop untuk banyak gimmick apalagi drama dalam hidup ini. Nah, ingat, hidup ini tidak perlu banyak drama, sebab tanpa drama sekalipun hidup ini sudah rumit. Sudah rumit Pak Haji. Biar gak rumit dan bad mood, nonton saja Kulkas. Pesan Luar dari biasa. Raymond. Gitu ya Sobat Ngadem semua. Jadi banyak sekali yang membuat kita mood booster, dan salah satunya tadi mendengarkan musik, membaca Al-Quran Pak Haji ya. Terus Atau kita minum minuman tertentu. minum minuman tertentu Asal karena jangan minuman keras. migas. Asal Pokoknya jangan. sekarang kita tuh Pak Haji yang pasti mood booster banget. Modus, Pak. Di bawah pohon rindang, di rumah makan Dan ponyo ada ya. minumannya. Dan sekarang minuman sudah datang. Wih, Pak Karyana yang nganterin. Sini Pak Kar, sini. Jadi izin. Sini. Nah, Sobat Ngadem, by the way ini Pak Karyana mabal dari jurusan. Enggak ya, udah beres kerjaannya. Izin dulu. Izin Oke. Pak Kar, jangan lupa like, comment, subscribe dong ke Sobat Ngadem. Oke, assalamualaikum warahmatullahi Kebalik, wabarakatuh. Kebalik. Punya suara nyekelan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa. Jangan lupa para kawan-kawan semua untuk tetap nonton dan memberikan Like, komen, like, dan subrekernya. Subrek sepeda. Subrek. Itu settingan, Bang. Itu settingan. Jangan bilang subrek tapi subreker. Jawaban atas pertanyaan ini Jangan dianggap yang paling benar. Pokoknya cari juga Pak Haji apa? Nanya pada narasumber yang lain. Narasumber yang Sebab lain. kita itu hanya di Di kulkas. kulkas. Kulkasnya dong. Kulkas. Kuliah. Kuliah, Ringkas. Satu-satunya Kuliah. Naon? belum terbiasa. Ya nggak perlu bayar UKT atau ngontrak SKS. Tapi meskipun ringkas, insya Allah berkelas dan berkualitas. Dan kulkas ngademin topik-topik panas, bukan pakai nafsu, tapi pakai ilmu atas bimbingan Wahyu. Kulkas ngadem yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minum.